Animasi percobaan perpindahan kalor konduksi. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Mentega. 2 biji kedelai. 3 sendok logam. 4 sendok plastik. 5 2 gelas air panas. Langkah-langkah percobaan: 1. Tempelkan mentega pada sendok plastik. 2. Tempelkan mentega pada sendok logam. 3. Tempelkan kacang kedelai pada mentega yang ada di sendok. 4. Masukkan kedua sendok dalam gelas berisi air panas dalam posisi terbalik. Tunggulah beberapa saat. Kemudian, amatilah yang terjadi pada kacang kedelai. Percobaan perpindahan panas atau perpindahan kalor dengan cara konveksi. Alat dan bahan: 1. Air dalam bejana atau panci. 2. Pemanas, misalnya kompor. 3. Serbuk pewarna. Langkah kerja percobaan: 1. Tambahkan serbuk pewarna secukupnya ke dalam air pada bejana. 2. Panaskan bejana di atas nyala api, tunggu sampai mendidih. 3. Selama proses pendidihan, perhatikan yang terjadi pada serbuk pewarna. Percobaan perpindahan kalor radiasi. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Papan percobaan dengan termometer yang terpasang. 2. Buah lilin yang dinyalakan. 3. 2 bekas bolam lampu, bening dan yang diwarnai hitam. 4. Plastisin. 5. Stopwatch. Langkah kerja percobaan: 1. Lihat dan catat suhu yang terukur pada skala termometer sebagai suhu awal. 2. Letakkan bolam bening dengan lubang masuk ke termometer. 3. Sumbat pinggir lubang bolam menggunakan plastisin. 4. Letakkan kedua lilin di sebelah kanan dan kiri bolam. 5. Biarkanlah selama 10 menit. Ukur waktu menggunakan stopwatch. 6. Lihat, catat suhu yang terukur pada skala termometer sebagai suhu akhir. 7. Lakukan percobaan yang sama dengan menggunakan bolam hitam. 8. Lihat dan catat suhu yang terukur pada skala termometer sebagai suhu awal. 9. Letakkan bolam hitam dengan lubang masuk ke termometer. 10. Sumbat pinggir lubang bohlam menggunakan plastisin. 11. Letakkan kedua lilin di sebelah kanan dan kiri bohlam.
12. Biarkanlah selama 10 menit, ukur waktu menggunakan stopwatch. 13. Lihat dan catat suhu yang terukur pada skala termometer sebagai suhu akhir. Hasil percobaan. Pada percobaan pertama menggunakan bohlam bening, setelah 10 menit suhu bertambah dari 30 derajat Celcius menjadi 33 derajat Celcius. Hal ini berarti ada suhu yang masuk ke dalam bohlam tanpa melalui perantara. Pada percobaan yang kedua menggunakan bohlam hitam, setelah 10 menit suhu bertambah dari 30 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Hal ini berarti bahwa ada suhu yang masuk ke dalam bohlam tanpa melalui perantara juga. Dan melihat besarnya perbedaan suhu yang bertambah, ternyata dengan bohlam warna hitam lebih banyak menyerap panas, menyerap kalor. Kesimpulan percobaan. Berdasarkan percobaan, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, panas dapat berpindah tanpa melalui perantara. Yang kedua, perpindahan panas tanpa melalui perantara ini disebut dengan perpindahan panas secara radiasi. Konduktor dan isolator panas. Selamat siang anak-anak. Apakah kalian pernah mendengar istilah konduktor dan isolator panas? Belum pernah, Bu? Kalau begitu, langsung saja. Ibu akan menjelaskan mengenai konduktor dan isolator. Jadi, kalian perhatikan ya. Baik, Bu. Panas merupakan bentuk energi. Berdasarkan kemampuan menghantarkan panas, benda dikelompokkan menjadi benda konduktor panas dan benda isolator panas. Benda konduktor panas merupakan benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, benda yang terbuat dari bahan logam seperti aluminium, besi, tembaga, seng, dan kaca. Sedangkan benda isolator panas merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau menghambat hantaran panas. Contohnya, benda yang terbuat dari bahan kayu, plastik, dan karet. Pemilihan bahan berbahan logam bertujuan untuk memperoleh panas. Sedangkan pemilihan bahan berbahan non-logam bertujuan untuk menyekat panas. Misalnya, benda berupa alat masak. Bahan logam alat masak dimaksudkan agar panas yang berasal dari api kompor dapat merambat dengan baik sehingga masakan cepat matang. Bahan non-logam biasanya terdapat pada bagian pegangan tangan, bertujuan agar tangan tidak kepanasan ketika memasak. Nah, anak-anak, kalian sudah paham kan apa itu konduktor dan isolator panas? Paham, Bu? Bagus sekali. Kalau begitu, Ibu akhiri sampai di sini. Dan sampai bertemu kembali pada bab berikutnya.